Pernah nggak sih begitu buka media sosial, rasanya kayak langsung tenggelam di lautan informasi yang nggak ada habisnya? Nah, hari ini kita bakal belajar bareng-bareng gimana caranya jadi nahkoda yang cerdas buat kapal digital kita sendiri. Udah siap buat berlayar? Coba dibayangin ya, tiap kita buka HP, itu tuh ibarat kita lagi meluncurkan kapal ke samudra informasi yang kelihatannya berkilauan. Keren banget kan? Di satu sisi, kita bisa nemuin pulau-pulau harta karun, isinya ilmu pengetahuan, teman baru, inspirasi yang nggak ada batasnya. Tapi, di sisi lainnya, hati-hati, ada pusaran berita bohong yang ganas, ada badai konten negatif, dan yang paling bahaya, arus perbandingan sosial yang bisa nyeret kita ke dasar. Nah, biar kita nggak tersesat atau bahkan tenggelam di tengah badai itu, setiap nahkoda yang hebat itu butuh dua hal kan, kompas sama peta, ya kan? Di dunia digital kita ini, kompas dan peta itu, ya kemampuan kita buat berpikir kritis. Inilah satu-satunya alat yang bakal nuntun kita ngelewatin kabut kebingungan, biar kita bisa bedain mana fakta yang beneran nolong, dan mana info sesat yang cuma mau jerumusin kita. Oke, sebelum kita berlayar lebih jauh nih, kita perlu paham dulu sama alat utama kita, media sosial itu sendiri. Gini deh, anggap aja media sosial itu kayak pisau serbaguna. Kalau dipegang sama orang yang benar, bisa buat motong buah segar yang sehat. Tapi, kalau kita ceroboh, pisau yang sama persis bisa banget ngelukain diri sendiri. Jadi kuncinya itu ada di tangan kita. Coba kita bedah ya dua sisinya ini. Sisi terangnya, wah, media sosial itu ibarat perpustakaan global terbesar yang pernah ada. Beneran. Kamu bisa belajar coding, ikut kelas masak gratis, atau nemuin komunitas yang sehobi sama kamu. Keren banget. Tapi, di sisi gelapnya, ada jebakan yang nggak kelihatan. Yang paling sering kena nih, perbandingan sosial yang nggak ada habisnya. Ingat ya, yang kita lihat di feed itu highlight reelnya orang, bukan behind the scenes yang penuh perjuangan. Nah, inilah yang sering banget bikin kita cemas dan ngerasa, kok gue gini-gini aja ya? Jadi pertanyaannya sekarang simple banget. Siapa yang pegang kendali? Kamu yang pakai media sosial sebagai alat buat maju? Atau justru kamu yang dikendaliin sama infinite scroll dan notifikasi yang nggak berhenti-berhenti itu? Nah, seorang nahkoda yang cerdas itu nggak akan pernah, sekali lagi, nggak akan pernah ngelepasin kemudi kapalnya. Titik. Nah, sekarang kita masuk ke bahaya yang paling besar di samudra digital ini, badai informasi palsu, atau yang biasa kita sebut hoax. Ini bukan cuma gerimis kecil ya, ini tuh badai dahsyat yang bisa datang tiba-tiba, dan jujur aja, bisa menghancurkan banyak hal. Jadi, apa sih hoax itu sebenarnya? Penting nih buat kita bedain. Hoax itu bukan sekedar informasi yang salah ya, bukan. Ini adalah kebohongan yang sengaja dirancang buat menipu, nakut-nakutin, atau memprovokasi. Dan trik utamanya, hoax itu sering banget terasa benar, karena dia nggak nyerang logika kita, tapi langsung nembak ke emosi kita, terutama rasa takut dan amarah. Logika kita jadi keskip gitu aja. Mungkin ada yang mikir, cuma pesan berantai di WhatsApp doang, seberapa bahaya sih? Eits, jangan salah, dampaknya itu bisa sangat nyata dan merusak. Bahkan, bisa ngubah hubungan kita di dunia nyata loh. Contohnya nih ya, hoax itu bisa bikin grup WhatsApp keluarga yang tadinya adem ayem jadi medan perang. Bisa ngerusak persahabatan yang udah dibangun bertahun-tahun. Terus hoax soal kesehatan. Wah, ini lebih ngeri lagi. Info soal diet ekstrim atau obat ajaib, itu bisa benar-benar ngebahayain badan kita. Dan yang paling parah, setiap kali kita nge-share hoax, sadar nggak sadar, kita itu jadi bagian dari masalah. Kita jadi alat penyebar kebohongan itu. Pernah kepikiran nggak, kenapa sih orang pinter sekalipun kadang-kadang bisa kena jebakan hoax? Jawabannya itu bukan soal IQ, tapi soal cara kerja otak kita. Gini, otak kita itu secara alami suka ngambil jalan pintas buat ngirit energi. Nah, celakanya, jalan pintas inilah yang bikin kita gampang banget dimanipulasi sama informasi palsu. Oke, kita bedah ya 3 pemicu utamanya. Pertama, ada yang namanya efek wow atau waspada. Judul yang heboh, yang pakai huruf kapital semua, itu langsung bikin alarm di otak kita nyala. Kedua, bias konfirmasi. Ini simpel gini, kita cenderung percaya sama info yang iyain, apa yang udah kita yakini sebelumnya. Kayak nyari pembenaran gitu loh. Dan yang ketiga, ini yang paling sering, niat baik yang salah alamat. Kita dapat berita yang kelihatannya gawat, terus refleks pengen nge-share buat ngelindungin orang-orang yang kita sayang, tanpa ngecek dulu. Oke, kita udah tahu bahayanya. Udah tahu kenapa kita bisa kejebak. Terus, gimana dong cara ngelawannya? Tenang, saya punya solusinya. Sebuah perangkat super praktis, gampang diingat, dan selalu ada di tangan kita. Anggap aja ini kompas andalan kita buat ngelewatin badai informasi. Aturan nomor satunya, yang paling penting dari semuanya adalah ini. Jeda. Iya, pause.
Sebelum jari kamu secara refleks ngeklik tombol like atau share karena emosi lagi naik, berhenti sejenak, tarik nafas. Jeda singkat inilah momen emas di mana logika bisa ngambil alih kemudi dari emosi. Sekarang, ayo kita pakai perangkat 5 jari kita. Coba deh, angkat tangan kamu dan kita ikutin bareng-bareng. Pertama, ibu jari. Yang paling gede, ini buat ngingetin kita buat cek sumbernya. Ini dari media resmi atau akun abal-abal. Kedua, jari telunjuk buat nunjuk siapa penulisnya. Dia ini ahli beneran di bidangnya atau cuma orang iseng. Ketiga, jari tengah yang paling tinggi buat ngingetin cek tanggalnya. Ini berita baru atau berita basi yang didaur ulang buat bikin panik. Keempat, jari manis, tempatnya bukti cinta, bukti visual. Fotonya asli nggak? Coba deh pakai Google Reverse Image Search. Gampang kok. Dan terakhir, jari kelingking yang paling kecil buat ngingetin kita hal kecil tapi penting. Cek silang. Jangan pernah percaya cuma sama satu sumber. Wajib bandingin. Oke, sekarang kita tes kompas kita ya. Bayangin kamu lagi santai terus dapat pesan berantai ini di grup WhatsApp keluarga. Waspada, modus penculikan, dan seterusnya. Jantung pasti langsung deg-degan kan? Nah, pesan kayak gini tuh emang dirancang sempurna buat mancing rasa takut kita dan bikin kita pengen cepat-cepat nge-share. Pertanyaannya, apa yang bakal kamu lakuin? Kalau kamu nahkoda yang cerdas, kamu nggak bakal panik. Kamu akan ngelakuin 3 langkah ini. 1. Kamu analisis dulu. Tunggu sebentar, ini di mal mana? Kapan kejadiannya? Sumber dari polisinya mana? Nggak ada detailnya kan? Aneh. 2. Kamu verifikasi. Gampang banget, tinggal buka Google, ketik aja hoax penculikan tepuk bahu. Pasti langsung keluar infonya kalau ini hoax lama yang diputar-putar lagi. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, putuskan rantainya. Jangan cuma diam. Kamu bisa dengan sopan kasih tahu pengirimnya, ini infonya hoax loh. Dengan gitu, kamu udah nyelamatin banyak orang dari kepanikan. Nah, ini semua ngebawa kita ke sebuah ide yang jauh lebih besar dan lebih kuat. Tugas kita itu ternyata bukan cuma ngelindungin kapal kita sendiri, tapi juga ngejaga keamanan seluruh armada di sekitar kita. Sadar atau enggak, kita semua ini adalah penjaga gerbang informasi buat lingkaran pertemanan dan keluarga kita. Dan penting banget buat dicatat nih, jadi kritis itu bukan berarti jadi sinis ya. Beda banget. Ini bukan soal curiga sama semua hal, tapi ini soal punya rasa penasaran yang sehat. Ini soal nanya pertanyaan yang benar sebelum kita izinin sebuah informasi masuk ke kepala kita dan ngubah cara kita berpikir atau bertindak. Ini tuh bentuk kecerdasan, sekaligus tanggung jawab kita sebagai warga digital. Karena gini, setiap kali kamu nge-like, komen, atau nge-share sesuatu, kamu itu sebenarnya lagi ngebangun reputasi digital kamu. Coba deh pikirin, kamu mau dikenal sebagai orang yang bijak dan bisa dipercaya informasinya, atau sebagai orang yang gampang panik dan suka nyebar gosip? Percaya deh, reputasi digital ini aset yang berharga banget yang bakal ngikutin kamu sampai nanti pas kuliah dan cari kerja. Jadi, dengan memilih untuk tidak menyebarkan hoaks, kamu itu sebenarnya lagi ngelakuin aksi heroik kecil setiap hari. Serius, kamu jadi semacam filter yang bantu ngebersihin polusi informasi di lingkungan digitalmu. Kamu bikin medsos jadi tempat yang lebih aman dan sehat buat semua orang. Kamu tuh pahlawan tanpa tanda jasa di era digital ini. Jadi, saya mau tutup sesi kita kali ini dengan satu pertanyaan buat kamu renungkan. Setiap hari dengan setiap klik, setiap like, dan setiap share, jejak digital seperti apa sih yang lagi kamu bangun? Reputasi kayak gimana yang mau kamu tinggalin? Jawabannya ada di tangan kamu, wahai sang nahkoda. Jadi, berlayarlah dengan bijak.